Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas berita tentang Litecoin dan seputar NFT ya, Non-Fungible Token ya, yang lagi hype-hype-nya juga nih. Kita bahas dulu tentang Litecoin ya. Kita lihat Litecoin ini adalah salah satu koin yang sangat tertinggal ya di antara koin-koin lainnya di antara ranking 10 besar ya. Karena Litecoin ini dulu sangat kuat ya. Dia berada di ranking 4 gitu sebelum ada Tether USDT ini gitu. Dan di sini kita lihat dia sangat terperosok ya. Tapi ada sebuah berita menarik nih ya, bahwa Litecoin ini mempunyai sebuah peluang yang sangat besar ke depannya ya. Karena ada beberapa analisa juga mengatakan Litecoin ini bisa menjadi next crypto ya, teleport seperti Dogecoin gitu. Maksudnya teleport itu pertumbuhannya ada, kenaikannya begitu, bisa kemungkinan menjadi 1000% gitu ya. Karena di sini dibuktikan dengan beberapa program yang akan diluncurkan ya, seperti Litecoins, Wimble Code to be ready by March tanggal 15 nanti gitu. Jadi di tanggal 15 nanti akan final ya. Di sini dia katakan goalnya di tanggal 15 nanti gitu. Dan kita lihat juga ya terbukti bahwa nanti tanggal 15 akan ada event itu gitu, Wimble Code Review gitu. Jadi ini bersifat upgrade ya, upgrade coding gitu. Ya seperti koin-koin pada umumnya ya, seperti Cardano gitu ya, dia mengupgrade diri gitu si Litecoin ini gitu. Sehingga membuat sebuah potensi nantinya akan menjadi sebuah ledakan ya, seperti harga Dogecoin begitu. Karena kita tahu ya, Litecoin ini juga berhubungan dengan Dogecoin, makanya dibandingkan ke situ. Nah, kalau kita lihat dari chart juga ya, dan itu kemungkinan bisa saja mencapai harga itu, gitu. Akan mencapai di ATH-nya di 5 jutaan. Sehingga dapat menjadi sebuah peluang ya buat kita ya. Bagi Anda yang ingin masuk sekarang sebenarnya ya layak sekali ya kalau Litecoin ya, kalau kita lihat dari beberapa berita dan event yang akan terjadi di tanggal 15 begitu ya. Dan kemungkinan sebelum tanggal 15 akan terjadi kenaikan gitu. Cuman hati-hati di tanggal 15-nya akan terjadi gunting-menggunting juga gitu ya. Tapi untuk jangka panjang Litecoin bagus karena Litecoin ini kan sebenarnya adalah perak digital ya. Kan kalau emas digital katanya Bitcoin begitu ya. Sementara Litecoin ini adalah silvernya gitu. Jadi dilihat dari pertumbuhannya memang selama ini sangat mandek ya, lambat sekali begitu. Tapi dengan adanya perkembangan-perkembangan yang ada di kripto ini ya, di masa sekarang ini khususnya dari 2021 ini, ya itu sangat memungkinkan gitu ya. Tinggal menunggu aba-aba dari Bitcoin aja, umumnya ya seperti itu. Kalau Bitcoin sudah akan naik terus ya sampai 900 juta nantinya atau sampai 1 miliar gitu ya, koin-koin altcoin yang lainnya itu bisa terlaksana gitu program-programnya karena ya Bitcoin yang memang menentukan gitu walaupun banyak berita akan event tanggal 15 gitu ya. Kalau Bitcoinnya turun menjadi 600 juta ya itu semua omong kosong gitu. Karena ya Bitcoin adalah IHSG ya kalau istilah sahamnya gitu. Itulah sekilas untuk Litecoin ya. Jika Anda ingin masuk, saya menyarankan ya bagus saja masuk sekarang gitu. Karena saya juga baca beberapa analis dan artikel juga memang banyak yang mengatakan Litecoin ini akan berlipat-lipat begitu. Video saya yang lalu juga ya, sekitar 1 minggu yang lalu juga saya sini ada membahas ya. Litecoin ini ada kemungkinan juga akan mencapai 10 kali lipat kenaikan begitu. Anda bisa tonton ya video ini 1 minggu yang lalu tentang kenaikan beberapa altcoin yang bisa membuat kita kaya gitu. Semoga itu bisa jadi pertimbangan buat Anda ya untuk investasi di Litecoin agar dapat mencapai keuntungan ya tentunya. Nah itulah ya, sekarang kita akan bahas tentang NFT ya. NFT ini salah satu koin yang bisa dibilang sangat hype sekali ya. NFT ini ada beberapa koin nih. Di sini kita lihat yang 10 besar aja ya. Di sini NFT ini berada di peringkat pertama yaitu Theta. Theta ini ada di Indodax ya, bisa Anda pertimbangkan juga untuk membelinya gitu. Dan ada Mana juga gitu, The Central Land, Mana. Jadi NFT ini adalah koin yang bisa dibilang dia lebih mendukung para gamers dan para seniman gitu. Seniman pun itu istilahnya adalah seniman art digital ya, digital art gitu. Cocoknya untuk orang desainer grafis ya pada umumnya. Jadi nanti Anda kalau sudah memiliki sebuah karya gitu ya, misal Anda ngedesain logo gitu atau ngedesain grafis untuk pendukung desain gitu ya.
Ya, ini bisa Anda gunakan gitu untuk mensertifikasi karya Anda gitu. Itu khususnya untuk desainer grafis. Tapi kalau untuk seniman lukis yang natural, saya kurang tahu ya. Tapi Anda bisa koreksi dan cari infonya juga ya tentang bagaimana arahnya kepada para seniman gitu ya. Tapi yang saya tahu infonya bahwa NFT token ini yang ada sekitar ratusan ini ya, dia lebih mendukung ke arah digital art, seniman digital gitu. Dan para gamer ya, kalau kalau game ya tampaknya sangat adaptable ya dengan NFT ini gitu. Karena kan memang dia lebih ke arah transaksi ya. Misalnya Anda mau beli senjata gitu ya, eh, kostum atau energi atau apa gitu ya di game itu gitu. Ya itu sangat cocok sekali gitu. Nah, seperti desainer grafis tadi memang ya lebih ke arah digital art gitu. Kalau nggak salah dia karya fotografi juga bisa disertifikasi gitu selain dari seni lukis digital ya. Dan ini semoga bisa menjadi kesempatan ya bagi Anda para desainer juga dan para gamer ya. Kita tahu gamer online sekarang sangat digandrungi sekali ya. Kalau kita lihat banyak kreator-kreator ya, malah dia lebih memfokuskan diri pada game gitu ya, game online khususnya. Dan itu didukung oleh NFT token ini. Nah, di sini kita lihat ya peringkat pertama Theta, Anda bisa invest di situ ya. Karena kalau kita lihat NFT ini perkembangannya nanti tampaknya seperti DeFi coin juga gitu. Walaupun mereka berbeda fungsi ya. Karena kan kalau DeFi kan lebih ke arah finance ya. Kalau ini ke arah jasa gitu, jasa sebuah profesional gitu. Ya kita bilang gamer itu kan seorang profesional sebenarnya ya. Seperti desainer grafis juga seorang profesional gitu. Jadi ini NFT token ini muncul untuk para profesional gitu. Berbeda dengan DeFi gitu. DeFi itu muncul untuk para pebisnis dan yang lebih bersifat investor gitu ataupun lebih ke arah ekonomik gitu, ekonomik bisnis gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau Theta token ini dilihat di grafik juga sangat melonjak sekali ya. Sebenarnya ini sudah lama adanya gitu. Sejak tahun 2017 juga sudah ada ini koin gitu. Dan hype-nya ya mulai-mulai sekarang ini seperti DeFi juga sebenarnya sudah ada sejak lama gitu. Cuman dia hype-nya dimulai sejak September tahun 2020 ya. Dan hingga sekarang DeFi coin itu semuanya melonjak semua gitu. Dengan kehadiran NFT token ini juga ya bisa saja seperti itu karena hype-nya juga mulai Februari kan kalau nggak salah di sini ya Anda bisa koreksi saya. Dan itu bisa menjadi sebuah kesempatan juga ya sebelum melonjak lebih tinggi lagi begitu. Karena kalau kita lihat ya pertumbuhannya sudah paling tinggi di 16% untuk Theta ya dan ada malah yang sampai 74% gitu. Dan mungkin saja akan mencapai 1000% gitu seperti Dogecoin gitu. Tidak yang tidak mungkin kalau di kripto ini. Dan Anda bisa ambil kesempatan itu untuk mencoba-coba aja dulu secara bertahap gitu. Anda coba dulu kalau Anda punya budget 1 juta beli Theta 1 juta atau mana 1 juta gitu. Sementara koin-koin lain ini adanya di Binance ya, kalau kita lebih familiar mungkin ke Binance gitu. Kalau tidak ada koin di Indodax ya kita masuk ke Binance saja. Anda bisa daftar kalau Anda belum memiliki akun Binance, link ada di bawah ya, dengan cashback 10% fee-nya gitu. Dan semoga ini bisa jadi kesempatan untuk Anda ya, untuk memikirkan kesempatan-kesempatan ini gitu. Dan saya lihat sangat menarik ya, karena dia lebih ada segmennya gitu. Segmennya ya gamers dan desainer tadi gitu, ataupun seniman digital gitu ya. Ada segmen-segmen tertentu, ya itulah hebatnya kripto ini gitu. Mungkin nanti kita juga memiliki sebuah profesi lain ya, seperti mungkin menyanyi gitu ya, atau videografi gitu. Mungkin ada lagi nanti segmennya gitu. Mungkin ada lagi kripto nanti yang akan muncul untuk mendukung profesi itu gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk masuk atau entry dalam beberapa NFT token ini. Ya, saya sarankan ambil di 10 besar aja dulu, nggak usah main yang agak-agak harga ranking-ranking yang sangat jauh ya. Karena untuk Theta ini aja ya, kalau secara market dunia, dia itu masih berada di ranking 16. Terakhir saya lihat nih ranking 50-an nih, sekarang udah ranking 16 nih, luar biasa juga nih. Jadi mungkin bisa Anda pertimbangkan lah koin-koin yang lain gitu ya. Nih udah sekarang sudah berada di ranking 16. Tampaknya melejit sekali ya. Jadi saya sarankan Anda bisa mengambil alternatif lain ya yang belum terlalu menanjak gitu ya seperti Flow gitu ya atau Mana gitu ya. Saya sarankan Mana mungkin ya karena ada di Indodax juga gitu. Semoga ini dapat menjadi sebuah informasi untuk Anda ya dan menjadi kesempatan dan sebuah keuntungan ya.
Jadi inilah sekilas saya bahas tentang NFT ya dan Litecoin. Semoga Anda juga dapat mengambil kesempatan di Litecoin. Dan saran saya masuk entry aja sekarang gitu sebelum Bitcoin ini semakin terbang gitu. Karena Bitcoin ini sudah jelas sekali ya, sudah menuju bullish ya, udah uptrend gitu. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan info-info selanjutnya ya. Semoga ini dapat menjadi sebuah referensi dan kebijakan untuk Anda mengambil sebuah keuntungan. Saya ucapkan salam profit.